Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Desri Ramadhani dan dengan teman saya yang bernama Dara Fakriyah. Kami akan membahas mengenai keterampilan di dalam menutup pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu ada membuka dan tentu saja ada menutup. Dan kami bahas mengenai keterampilan di dalam menutup pembelajaran, yang mana keterampilan di dalam menutup sebuah pembelajaran itu harus terlaksana dengan baik agar apa yang diinginkan atau tujuan dari pembelajaran itu dapat dilakukan dengan baik atau dengan sempurna. Mengenai keterampilan menutup pembelajaran, keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri sebuah pembelajaran. Usaha dalam menutup pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan menutup pembelajaran. Di dalam keterampilan menutup pembelajaran memiliki tujuan yang pertama itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Maksudnya itu adalah agar kita bisa mengetahui apakah siswa tersebut berhasil dalam mempelajari materi yang telah diajarkan. Yang selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan siswa. Nah, di sini tujuannya itu yaitu untuk guru sendiri atau untuk pendidik tersendiri, yaitu agar mengetahui apakah guru tersebut bisa berhasil untuk membelajarkan siswa di dalam sebuah materi di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya tujuannya yaitu untuk membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dalam hal yang baru saja dipelajarinya atau mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasainya. Maksudnya di sini yaitu kita mengetahui tujuan dari menutup pembelajaran itu kita mengetahui bahwa hubungan antara materi-materi yang telah dijelaskan oleh pengajar, apakah siswa tersebut bisa memahaminya, bisa mempelajarinya, bahkan bisa mengembangkannya dengan kemampuan siswa itu sendiri. Setelah mengetahui tujuan dari keterampilan menutup pembelajaran itu, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip di dalam menutup sebuah pembelajaran, di mana prinsipnya itu yaitu usaha untuk menarik perhatian siswa atau memotivasi siswa harus sesuai dengan isi dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Maksudnya di sini adalah dengan menjalankan keterampilan di dalam menutup pembelajaran tersebut, kita bisa menarik perhatian siswa, membangun motivasi kepada siswa, dan agar memberikan siswa tersebut pemahaman dengan hal-hal yang menarik baginya. Dengan hal tersebut, siswa menjadi semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu berurutan dan berkesinambungan. Di sini yang berurutan dan berkesinambungan itu maksudnya di dalam keterampilan menutup pembelajaran haruslah berurutan ataupun berkesinambungan ataupun bisa dikatakan berkaitan antara antara yang pertama dan terakhir. Misalnya di dalam sebuah pembelajaran tersebut apa yang dilakukan khususnya di dalam menutup pembelajaran, apa yang dilakukan harus berurutan atau harus berkesinambungan agar tujuan dari pembelajaran tersebut dan di dalam sebuah pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Setelah mengetahui prinsip dari keterampilan menutup pembelajaran itu, di dalam keterampilan menutup pembelajaran terdapat komponen-komponen di dalam menutup pembelajaran, yang mana pembagiannya itu yang pertama meninjau kembali
penguasaan inti pelajaran atau meresum materi yang telah dijelaskan. Nah, di dalam meninjau kembali atau merangkum dan meresum materi yang telah dijelaskan ini, ada dua cara untuk meninjau kembali penguasaan inti di dalam sebuah pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu merangkum inti pembelajaran dan yang kedua membuat ringkasan. Di dalam merangkum atau membuat ringkasan pembelajaran tersebut, kita bisa mengetahui kemampuan siswa di dalam komponen-komponen menutup pembelajaran tersebut dengan melakukan rangkuman, dengan pemberian membuat ringkasan kepada siswa. Siswa dapat mempelajari kembali, dapat membaca, dapat memahami apa yang telah dipahaminya mengenai materi yang telah dipelajarinya tersebut. Dengan begitu dapat membangun rasa ingin tahu siswa dan rasa untuk belajar dan menimbulkan semangat bagi siswa. Nah, komponen-komponen dalam menutup pembelajaran selanjutnya yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi ini bisa juga disebut sebagai penaksiran atau penilaian. Mengevaluasi ini juga dapat disimpulkan sebagai proses untuk menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan suatu tujuan tertentu. Di dalam mengevaluasi ini terdapat bentuk-bentuk evaluasi, misalnya seperti mendemonstrasikan keterampilan. Mendemonstrasikan itu maksudnya mempertunjukkan atau memperlihatkan mengenai materi atau pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu mengaplikasikan ide baru. Mengaplikasikan atau menerapkan ide-ide baru di dalam sebuah pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Contohnya itu misalnya dalam sebuah kelas namanya misalnya Budi. Budi, tolong Budi jelaskan mengenai materi kita hari ini yaitu mengenai sistem pencernaan. Misalnya si Budi tersebut akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan tersebut dan mengekspresikan pendapatnya, dan dengan begitu siswa tersebut bisa menunjukkan atau mengekspresikan pendapatnya mengenai pembelajaran yang telah dipelajarinya. Dan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk di dalam evaluasi ini mengenai soal-soal tertulis. Misalnya, guru bisa memberikan 1 atau 2 soal kepada siswa untuk dilakukan evaluasi atau penilaian mengenai apakah siswa tersebut dapat memahami mengenai materi pembelajaran yang telah diajarkan. Komponen-komponen menutup pembelajaran yang ketiga yaitu umpan balik atau refleksi. Umpan balik di sini maksudnya adanya umpan balik antara pengajar dengan peserta didik. Misalnya, di dalam suatu pembelajaran, guru bisa menanyakan kepada siswa mengenai materi yang telah dipelajari, dan nanti siswa akan menanggapi atau akan memberikan pertanyaan mengenai apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya komponennya yaitu memberikan tugas dan memberikan materi berikutnya. Memberikan tugas itu bisa dalam menyuruh siswa untuk membaca untuk materi selanjutnya. Misalnya guru menyampaikan tentang judul selanjutnya atau materi selanjutnya yang akan dipelajari. Dengan begitu, siswa akan mempelajari materi tersebut untuk pertemuan selanjutnya. Dan dengan adanya memberitahu kepada siswa materi selanjutnya, siswa dapat mempersiapkan dan mempelajari materi tentang
hari yang akan datang, dan dengan begitu siswa akan mempelajarinya, akan membacanya, dan begitu siswa mempunyai bekal di dalam sebuah pembelajaran, atau setidaknya siswa sudah mengetahui dasar-dasar apa yang akan dipelajarinya nanti. Nah, komponen yang terakhir yaitu memberikan motivasi. Nah, memberikan motivasi di sini sangat penting untuk siswa. Mengapa demikian? Ya, karena dengan memberikan motivasi tersebut dapat memberikan semangat, dapat memberikan kepada siswa tersebut agar dia tertarik, agar dia intinya agar semangat di dalam melakukan pembelajaran. Dengan memberikan motivasi, dengan memberikan dorongan, siswa tersebut akan selalu bisa menerima pembelajaran dan akan semangat di dalam melakukan pembelajaran. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, Desri Ramadhani, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Fakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Fakriah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang bentuk hubungan dalam menutup pelajaran. Nah, bentuk hubungan dalam menutup pelajaran ini terbagi dua. Yang pertama, berhubungan dengan kognitif siswa, yakni berkaitan dengan memantapkan apa yang telah dipelajari siswa dengan memfokuskan perhatian siswa pada pokok-pokok atau garis besar isi pembelajarannya. Yang kedua, berhubungan dengan sosial, yaitu berhubungan dengan interaksi guru dan siswa pada tingkat hubungan manusiawi dengan maksud memberikan kepada siswa suatu perasaan yang mantap sehingga mereka terdorong untuk berusaha secara terus-menerus. Nah, ada indikator menutup pelajaran. Yang pertama, guru mengucap salam saat menutup pelajaran. Yang kedua, guru memberikan informasi mengenai materi selanjutnya. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada siswa. Nah, indikator pembagian tugas ada dua. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa. Yang kedua, tugas yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, selanjutnya ada indikator pemberian refleks. Yang pertama, guru melakukan refleksi terhadap pelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, guru bertanya kepada siswa ataupun siswi siapa yang ingin memberikan masukan terhadap pelajaran tersebut. Yang ketiga, ada guru menerima saran atau masukan dari siswa. Nah, kemudian indikator pemberian review. Yang pertama, guru melakukan kesimpulan atau review terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk melakukan review. Yang ketiga, guru memberikan penguatan terhadap review yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, perlu kita ketahui, kegiatan menutup pembelajaran ini sangat penting, baik bagi pengajar maupun peserta didik. Mengapa? Karena dalam keterampilan menutup pembelajaran ini dapat mengukur tingkat keberhasilan pengajar maupun peserta didik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.